Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat datang bersama dengan kami di channel YouTube Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali ikut bersama kami di ibadah online ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ibadah online pada hari ini. Yang pertama, sekalipun kita ibadah online, kita ingin memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ketika kita beribadah, kita tidak sambil makan dan minum. Yang ketiga, untuk kita tidak sambil tiduran, kecuali bagi saudara yang sedang sakit. Kita akan menikmati firman Tuhan, ibadah bersama dengan Tuhan. Mari kita hormati kehadiran Tuhan, dan kita juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam ibadah kita siang ini. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saul Rudi Siagian dengan tema Pondok Daud. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan pagi hari ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk segala fasilitas yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih juga dengan tim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, mari Engkau hadir bersama kami. Mari Tuhan yang berbicara secara khusus dan Kau yang boleh menyampaikan pesan Engkau Tuhan bagi kami semua. Untuk kami boleh dibangkitkan, digairahkan dan diberi semangat oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dimanapun saat ini kita berada. Adalah baik menyanyikan pujian kebaikan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari.
kemurahan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang memberi pujian syukur kami bagi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Hanya Kau yang mempesona hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib.
Kami bersyukur punya Allah yang setia. Semakin dekat, semakin dalam, semakin mengenalmu Tuhan. Kehadiranmu itulah yang kami nantikan Tuhan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di kota Bandung, berbagai kota di Indonesia, dan juga di berbagai negara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Bandung Pusat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan hati kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami boleh beribadah sekalipun dilakukan secara online. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja luar biasa, menolong kami semuanya untuk memahami firman-Mu. Dan setiap kami hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup, yaitu Kristus. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang luar biasa bekerja Tuhan. Bagi kami di tempat ini, bagi juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, semangat. Selamat pagi buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Topik kita hari ini adalah tentang Pondok Daud. Tetapi sepanjang bulan ini Penatua sudah menetapkan bahwa kita akan belajar tentang pemulihan Pondok Daud. Bagi kita yang berjemaat di Gereja Kristen Kemah Daud, tentunya nama Kemah Daud sudah biasa kita dengar. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa maknanya. Apa maknanya bagi kehidupan rohani kita. Saya percaya bahwa founding father Gereja Kristen Kemah Daud mendapatkan inspirasi dari Tuhan sehingga gereja ini bernama Gereja Kristen Kemah Daud. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan kita dengan penuh antusias dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, menyimak firman Tuhan dan belajar apa itu Pondok Daud, bagaimana pemulihan Pondok Daud itu terjadi, dan kita semuanya hari ini boleh dipulihkan oleh firman Tuhan. Lalu kita mau belajar kapan muncul pertama kali istilah Kemah Daud atau Pondok Daud dan mengapa itu penting. Saya akan bacakan satu firman Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membaca Alkitab masing-masing di rumahnya. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Istilah Pondok Daud atau dalam terjemahan lama Kemah Daud muncul dalam 3 ayat. Satu dalam perjanjian baru, tadi yang baru kita bacakan. Kemudian 2 dari perjanjian lama, yaitu kitab Amos dan kitab Yesaya. Tetapi secara khusus, Kisah Para Rasul 5 ayat 16 ini mengutip dari Amos pasal yang ke-9 dari ayat 11 sampai 15. Saudaraku, Kisah Para Rasul 15 sebenarnya menceritakan tentang sidang para rasul di Yerusalem. Sidang ini dibentuk karena datangnya Barnabas dan Paulus dari Antiokhia. Barnabas dan Paulus datang membawa persoalan karena di Antiokhia pada waktu itu terjadi perselisihan karena ada orang-orang yang mengajarkan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan itu kemudian harus mengikuti sunat. Mereka harus disunat, dan perselisihan ini kemudian menjadi besar dan tidak ada jalan keluar. Kalau bahasa Sundanya pakekeh-kekeh. Jadi orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus yang masih dipengaruhi oleh Yudaisme menganggap bahwa keselamatan itu perlu ditambah dengan sunat, bagian dari Yudaisme. Oleh karena itu jemaat di Antiokhia yang baru bertumbuh itu kemudian mencari jalan keluar, mengirimkan Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka kemudian datang ke Yerusalem dan terjadilah sidang. Para rasul berkumpul dengan para penetua. Dan dalam sidang itu kemudian
Paulus dan Barnabas menceritakan permasalahannya, bahwa di Antiokhia ada pengajaran yang menyatakan bahwa keselamatan itu perlu ditambahkan. Padahal keselamatan yang diajarkan, yang diberitakan pada masa itu adalah karena kasih karunia semata-mata. Dan kemudian akhirnya para rasul bersidang. Petrus kemudian menjelaskan bahwa dia sebagai rasul yang ditugaskan untuk orang-orang bukan Yahudi. Dia menceritakan pengalaman atau kesaksiannya bagaimana Cornelius bertobat. Sesudah itu Paulus dan Barnabas menceritakan juga apa yang dikerjakan Tuhan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka juga diselamatkan. Dan kemudian berdirilah Yakobus, saudara Yesus, rasul yang memimpin pada waktu itu. Kemudian dia mengutip Amos dari Amos pasal 9 yang tadi ayatnya kita bacakan, yaitu bahwa akan terjadi pemulihan pondok Daud yang roboh itu. Saudaraku, Amos pasal 9 dijadikan dasar oleh Yakobus sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Antiokhia. Kemudian akhirnya diputuskanlah bahwa keselamatan itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan mereka tidak boleh dibebani oleh Yudaisme. Dan kemudian Paulus dan Barnabas dikirimkan kembali ke Antiokhia disertai dengan surat-surat dan beberapa hamba Tuhan untuk menjelaskan. Saudaraku, ketika Yakobus mengutip nubuatan dari kitab Amos tentang pemulihan pondok Daud, ini berbicara banyak hal. Salah satunya yang muncul pada waktu itu, bahwa Allah menghendaki supaya setiap bangsa, setiap suku boleh diselamatkan. Oleh karena itu, tidak boleh mereka dibebani oleh Yudaisme. Saudara, secara historis, gereja-gereja baru pada masa itu mengalami persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh jemaat di Antiokhia. Jemaat di Korintus mengalami persoalan karena budaya-budaya di kota itu mulai masuk ke dalam gereja. Jemaat di Galatia memiliki persoalan yang sama dengan jemaat di Antiokhia, yaitu masuknya Yudaisme, menganggap keselamatan tidak lengkap kalau tidak ada sunat. Kemudian ada juga persoalan di jemaat di Kolose, di mana filsafat-filsafat Yunani masuk ke dalam gereja. Saudara, ada 3 budaya besar pada waktu itu yang mempengaruhi gereja, yaitu budaya Yudaisme. Orang-orang percaya dari golongan Yahudi masih membawa sebagian Yudaisme dalam gereja. Kemudian ada juga yang membawa filsafat-filsafat Yunani kepada gereja. Dan kemudian ada juga yang membawa sisa-sisa penyembahan berhala dari budaya Romawi. Itulah yang terjadi pada gereja. Dan Yakobus menyatakan bahwa keselamatan diberikan kepada semua bangsa tanpa memandang latar belakang. Saudaraku, berbicara tentang pondok Daud, ada beberapa hal sebenarnya yang luar biasa. Berbicara tentang pondok Daud, berbicara tentang revolusi penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan setiap tahun. Kemudian berbicara tentang pondok Daud juga berbicara tentang revival, berbicara tentang kebangunan rohani. Saudara, kita akan kupas satu demi satu bagaimana apa maksudnya pondok Daud, bagaimana pondok Daud itu kemudian menjadi sesuatu yang punya makna luar biasa, sehingga itu berbicara tentang revival, berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, berbicara tentang revolusi dalam penyembahan. Apa itu pondok Daud? Kita akan baca 2 Tawarikh 15 ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Kemudian 2 Samuel 6 ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya akan jelaskan kepada saudara yang dimaksud dengan pondok Daud atau kemah Daud adalah kemah yang disiapkan oleh Daud untuk menempatkan tabut Allah. Saudara, tabut Allah waktu itu masih tersimpan di satu tempat. Selama masa pemerintahan Raja Saul, tabut Allah tidak dipedulikan. Waktu itu
Daud berkehendak supaya tabut itu dipindahkan dan Daud menyiapkan tempat. Saudara, tabut Allah seharusnya kalau kita melihat sejarahnya, tabut Allah itu harusnya ada di kemah Musa. Tetapi kemudian tabut Allah itu diambil oleh bangsa Filistin. Dalam satu peperangan, bangsa Israel waktu itu mengalami kekalahan dan mereka kemudian bersepakat bahwa tabut Allah itu harus dibawa dari kemah Musa. Kemudian mereka dibawa ke tempat perkemahan mereka untuk berperang. Kemudian mereka bersorak-sorai. Mereka merasa bahwa Tuhan menyertai mereka. Tetapi ada yang keliru, saudaraku. Mereka tidak menyadari bahwa pada masa itu anak-anak Imam Eli yang menjaga tabut itu mengalami kekacauan dalam hidupnya. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan itu bukan kehendak Allah. Ketika tabut Allah itu akhirnya dibawa ke dalam kemah tempat orang Israel berperang dengan bangsa Filistin. Kemudian yang luar biasa yang terjadi adalah ternyata bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa dengan kehadiran tabut Allah itu mereka akan mengalami kemenangan. Tetapi sebaliknya, ternyata mereka dikalahkan oleh bangsa Filistin. Kenapa, saudaraku? Karena orang-orang yang membawa tabut Allah itu ke tempat mereka berada, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa anak-anak Imam Eli adalah imam-imam yang korup pada waktu itu. Mereka suka mencuri persembahan-persembahan. Dan akhirnya tabut itu dibawa tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel dikalahkan. Dan kemudian yang lebih mengerikan lagi, tabut Allah akhirnya dirampas oleh orang-orang Filistin. Sehingga 1 Samuel 4:22 menyatakan firman Tuhan demikian, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah, tentang penyertaan Allah, tentang firman Allah yang diberitakan dari tabut itu. Tetapi kemudian ketika tabut itu dirampas, maka orang-orang berkata bahwa telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Dan kemudian saudaraku, tabut Allah di Filistin sekitar 7 bulan, ya. Tabut Allah itu berpindah dari Asdod, kemudian dipindahkan ke kota Gad, kemudian dipindahkan ke kota Ekron. Kegemparan terjadi karena tabut Allah ada di Filistin. Kemudian mereka dihajar oleh Tuhan dengan berbagai borok-borok dan berbagai persoalan akhirnya melanda, dan akhirnya mereka putuskan, oh kalau gitu kita kembalikan tabut Allah itu. Kemudian mereka mengambil 2 lembu yang menyusui, kemudian mereka buat kereta dan ditaruhlah tabut Allah itu. Dan akhirnya tabut Allah itu dibawa oleh kedua lembu itu ke daerah atau wilayah Israel, Bet-Shemesh namanya. Dan kemudian tabut Allah itu disimpan di Bet-Shemesh. Apa yang terjadi? Kemudian tabut Allah itu dipindahkan lagi ke Kiryat Yearim di rumah Abinadab. Saudaraku, selama Saul menjadi raja, Saul tidak pernah memperhatikan keberadaan tabut Allah. Selama Saul menjadi raja, tabut Allah tidak dilirik oleh Raja Saul. Oleh karena itu, Israel pada waktu itu mengalami persoalan demi persoalan. Israel pada waktu mengalami tekanan demi tekanan karena mereka tidak lagi mengalami penyertaan Allah. Kita tahu juga kemudian Saul ditolak menjadi raja oleh karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dan keadaan pada waktu bangsa Israel sungguh sebenarnya sangat mengerikan. Tanpa penyertaan Allah, kemudian raja yang memimpin raja yang tidak taat. Dan dalam situasi seperti itu, di satu lembah ada seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan, begitu mengalami keintiman dengan Tuhan, namanya Daud. Dalam situasi bangsa yang mengalami kekelaman seperti itu, di satu tempat di tempat penggembalaan, ada seorang bernama Daud yang artinya yang terkasih. Dia begitu intim dengan Allah. Dan kita akan mau belajar bagaimana anak muda ini kemudian membawa revolusi bagi bangsa ini. Mengubahkan keadaan yang tanpa hadirat Allah. Mengubahkan keadaan
bangsa ini menjadi bangsa yang begitu berkuasa. Daud membawa kebawaan rohani pada waktu itu. Dan kita mau belajar melalui peristiwa pemulihan pondok Daud atau peristiwa di mana Daud akhirnya memindahkan tabut itu ke kemah yang dia buat. Kita akan mau belajar bersama-sama bagaimana revival terjadi. Saudaraku, secara sejarah tabut Allah dipindahkan 2 kali. Yang pertama gagal. Jadi ketika Daud waktu itu menginginkan tabut Allah ini dipindahkan, Daud mengalami kegagalan. Akhirnya kegagalan itu menyebabkan tabut itu sementara disimpan di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Apa yang menyebabkan kegagalan sehingga kita bisa belajar, dan Daud juga belajar dari kegagalan itu. Yang pertama, ketika Daud sudah mengalami, dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, dia berunding dengan para pemimpin pasukan. Dia tidak bertanya kepada Allah. Maksudnya baik, saudaraku. Maksudnya sangat baik. Karena Daud rindu dekat dengan Allah, rindu dekat dengan hadirat Allah. Oleh karena itu dia berkeinginan supaya tabut yang lambang kehadiran Allah itu dipindahkan ke Yerusalem, tempat Daud, tempat yang disebut kota Daud. Dia ingin supaya tabut Allah itu ada di dekatnya. Tetapi satu hal, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, dia belum menyiapkan tempat. Yang ketiga, pemain musik dan para imam belum dikuduskan. Dan yang keempat, pemindahan tidak sesuai dengan firman Tuhan karena menggunakan kereta. Padahal dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa tabut itu harus dipindahkan dengan cara ada suatu batang yang harus kemudian para imam Lewi ini mengangkat tabut itu di pundaknya. Jadi bukan menggunakan kereta. Dan akhirnya ada yang menyentuh tabut itu. Itulah kegagalan yang terjadi pada pemindahan yang pertama. Kemudian akhirnya Daud belajar dari kegagalan itu. Dan kemudian Daud memindahkan tabut itu dan menempatkan tabut itu di Bukit Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bukit Sion adalah tempat paling disucikan di Israel. Kenapa? Karena disitulah Daud membangun kemah itu, kemudian dia meletakkan tabut itu. Kemudian Allah menyatakan kehadirannya dalam tenda yang disiapkan Daud. Saudara, bayangkan perbedaannya. Dalam kemah Musa, tabut itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Tidak semua orang bisa mengakses dan melihat. Hanya imam besar yang bisa melihat tabut itu 1 tahun sekali. Tetapi Daud memindahkan pada pemindahan yang kedua itu. Dengan upacara yang luar biasa, dengan tari-tarian, dengan musik, dengan imam yang sudah disiapkan. Dia juga menunjuk tim yang mengangkat tabut itu. Dan kemudian disimpan di satu bukit namanya Bukit Sion. Bukit Sion ini ada di ketinggian, sehingga satu kota itu saudara bisa bayangkan ketika tabut itu diletakkan di kemah. Dan kemahnya bukan kemah yang tertutup, tetapi kemah yang terbuka. Saya percaya bahwa tabut Allah itu begitu cemerlang, begitu mulia, sehingga ketika diletakkan di Bukit Sion, maka seluruh kota itu bisa memandang kepada kehadiran Allah. Itulah revolusi yang dibawa oleh Daud. Pada masa kemah Musa, tidak bisa orang memandang kemuliaan Allah. Tidak bisa orang melihat kehadiran Allah. Tapi Daud membuat sesuatu yang luar biasa. Dia tempatkan tabut Allah itu di Bukit Sion. Dibuat di dalam kemah yang dia buat secara sederhana. Dan bangsa-bangsa bisa melihat, bisa mengakses hadirat Allah pada masa itu. Saudaraku, selama 45 tahun, yang luar biasa, bangsa Israel bisa dari berbagai suku, sekalipun dia bukan imam, dia bukan orang Yahudi mungkin, tetapi mereka semua yang ada di kota Yerusalem, mereka bisa melihat kehadiran Allah. Saudaraku, itulah yang terjadi
itulah yang terjadi ketika tabut Allah dipindahkan oleh Daud ke Bukit Sion. Kita mau sampaikan beberapa kesimpulan buat saudara mengenai Pondok Daud. Yang pertama, Daud dalam kesucian padang gembala membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saudaraku, ketika Daud menjadi gembala, dia hanya mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Tapi dalam kesunyian itu, dia memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Oleh karena itu, saya percaya dalam keintiman itu Daud mendownload, mendatangkan begitu banyak pujian penyembahan dari sorga. Dia nikmati dan dia tulis dalam kitab Mazmur. Daud artinya yang dikasihi, mengalami anugerah Allah. Berkenan kepada Allah bukan karena perbuatannya. Daud menjadi nenek moyang Yesus sehingga Yesus disebut anak Daud. Saudaraku, sesungguhnya Daud adalah orang yang ada dalam perjanjian lama tetapi hidup dalam kebenaran perjanjian yang baru. Yang berikut, tindakan pertama Daud setelah sepenuhnya menjadi Raja Israel, tadi saya sudah jelaskan bahwa dia ingin dekat dengan tabut Allah itu. Jadi ketika dia menjadi Raja Israel, ketika orang-orang suku yang ada di Israel selain Yehuda mentahbiskan dia menjadi Raja atas Israel, Daud bukan berbicara tentang ekonomi bangsa itu. Daud tidak berbicara tentang militer. Daud juga tidak berbicara tentang bagaimana memperluas kerajaannya. Tapi satu hal yang dibicarakan oleh Daud ketika dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dia ingin revival, dia ingin kebauan rohani. Karena selama masa Saul, bangsa Israel kehilangan kehadiran Allah. Dan dia ingin itu terjadi kembali. Itulah Pondok Daud, berbicara tentang revival. Daud mengenal hati Allah sejak semula. Bahwa Allah ingin diam di tengah-tengah umatnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang sudah berabad-abad. Yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Dari sejak awal Daud tahu bahwa kehendak Allah sebenarnya bukan kemah Musa. Di mana orang-orang terbatas bergaul dengan Allah. Kehendak Allah sejak semula adalah Allah ingin tinggal di antara umatnya. Oleh karena itu saudaraku, saudara harus tahu kenapa itu terjadi. Kenapa akhirnya ada kemah Musa. Kenapa akhirnya Allah dibatasi dalam ruang Maha Kudus. Karena orang-orang Israel sejak semula menolak Allah. Orang Israel menolak Allah sebagai raja ketika orang Israel meminta Saul ketika orang Israel meminta raja. Saudaraku, inilah mengapa Allah setuju atau merestui Daud. Sekalipun banyak hukum Musa yang dilanggar oleh Daud dengan memindahkan tabut itu ke kemah yang didirikannya di Bukit Sion. Allah berkenan kepada Daud. Saudaraku, luar biasa. Luar biasa, Daud tahu isi hati Allah. Bahwa sesungguhnya Allah ingin ada di antara umatnya. Oleh karena itu ketika Daud pindahkan tabut itu ke satu kemah yang sederhana. Itu begitu disukai oleh Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan di tempat itu, saudaraku. Kita mau belajar tentang apa maknanya bagi kita semuanya. Kita tadi sudah belajar secara ringkas bagaimana Pondok Daud itu sampai di Bukit Sion, bagaimana kemudian Daud boleh melaksanakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kitab Musa, tetapi Allah menyukai itu. Karena Daud tadi orang yang begitu intim dengan Allah, dia tahu kerinduan hati Allah dan dia wujudkan itu dengan membuat pondok tempat kehadiran tabut Allah. Kita akan belajar hari ini makna tentang Pondok Daud buat kita semuanya. Maknanya termasuk implementasinya. Yang pertama, pemulihan panggilan keimamatan atau imamat yang rajani. Saudaraku, Daud bukan keturunan Lewi. Sesuai hukum Musa seharusnya orang-orang Lewi lah yang menjadi imam. Tetapi Daud memakai efod ketika tabut Allah itu dibawa ke Yerusalem. Dia memakai baju imam. Daud bukan imam.
Tetapi hari itu dipulihkan keimamatan yang sebenarnya Allah ingin seluruh orang Israel, bangsa pilihan itu menjadi imam-imam. Sehingga seperti yang dikatakan Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Rancangan Allah adalah semua orang bisa berhubungan dengan Allah pada waktu itu. Tetapi kemudian karena penolakan-penolakan bangsa Yahudi, akhirnya dibatasi hanya Imam Lewi. Tetapi Daud membawa pemulihan keimamatan itu. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Seperti yang 1 Petrus 2:8-9 katakan. Imamat artinya saudara dan saya boleh menyembah Allah, boleh mengakses Allah kapan saja, di mana saja. Kita melayani Allah yang Maha Tinggi, itulah panggilan keimamatan kita. Yang kemudian apa yang dimaksud panggilan kerajaan adalah ketika kita memenuhi panggilan keimamatan kita, maka kemudian kita akan menyatakan kerajaan Allah. Kita akan memperluas kerajaan Allah. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh Daud ketika panggilan keimamatan itu dipulihkan, maka bangsa Israel semakin berkuasa. Dan kalau saudara memenuhi panggilan saudara, keimamatan saudara, saudara dipulihkan, maka saudara akan mulai menyatakan kuasa kerajaan Allah. Yang kedua, kita semua adalah imam, pembawa tabut Allah. Kalau dahulu hanya orang Lewi saja, tapi saudaraku, kita semuanya hari ini adalah orang-orang yang membawa hadirat Allah kemanapun kita pergi. Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai bait Allah di mana Allah itu hadir. Oleh karena itu kita harus menempatkan Allah dalam tempat yang paling mulia dalam hidup kita. Seperti Daud menempatkan kemah, menempatkan tabut Allah itu dalam kemah di Bukit Sion, sehingga seluruh kota itu menyaksikan manifestasi kehadiran Allah. Allah rindu setiap jemaat juga boleh memanifestasikan kehadiran Allah. Saudara, kita adalah iklan kerajaan Allah yang bergerak. Kalau saudaraku menyaksikan banyak mobil yang berseliweran dengan iklan-iklan, dia ingin mengiklankan produk-produknya. Saudara dan saya adalah iklan berjalan dari kerajaan Allah. Karena kita membawa hadirat Allah, kita juga memanifestasikan kehadiran Allah untuk menyatakan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yang ketiga, apa makna Pondok Daud? Pemulihan penyembahan yang sejati. Saudaraku, Daud membangun pola penyembahan yang berbeda dengan pada zaman Musa. Pada zaman Musa tidak ada musik, tidak ada paduan suara, tidak ada nyanyi-nyanyian. Tetapi Daud kemudian membuat sesuatu yang luar biasa. Dia menyelenggarakan pujian penyembahan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama 33 tahun. Saudara, penyembahan yang sejati adalah penyembahan 24 jam. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya akan jelaskan buat saudara. Dalam bahasa Ibrani, kata avodah dapat dimengerti sebagai bekerja atau menyembah. Seorang hamba Allah adalah penyembah Allah. Penyembahan terkait dengan bekerja dan melayani. Bekerja tidak terlihat sebagai sekuler dan penyembahan sebagai sesuatu yang rohani atau spiritual bagi orang Yahudi. Tetapi mereka terlihat sebagai satu tindakan yang sama. Itu terjadi karena sesuatu terlihat teologis bagi orang Yahudi. Apakah ketika seorang pria pergi ke tempat kerja memenuhi kebutuhan istri dan keluarga atau mempelajari Taurat atau firman Tuhan, setiap pekerjaannya adalah ibadah. Saudaraku, kita juga seperti itu. Bahwa tidak lagi membedakan bahwa ibadah itu hanya ketika kita berada di gereja atau ketika kita ada dalam sebuah persekutuan atau kita sedang ada dalam persekutuan doa. Sesungguhnya seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara dipanggil untuk bekerja di marketplace, itulah tempat penyembahanmu. Ketika engkau sungguh-sungguh bekerja, engkau sedang menyembah Allah yang Maha Tinggi itu. Oleh karena itu, jangan sampai engkau begitu sungguh-sungguh menyembah di dalam tempat ibadah, tetapi engkau tidak bekerja sungguh-sungguh di marketplace sehingga Allah tidak dimuliakan. Penyembahan itu 24 jam, bukan hanya ketika engkau ada di tempat doa atau di tempat ibadah raya, tetapi seluruh hidupmu adalah penyembahan. Yang keempat, kesederhanaan. Saudaraku, kemah yang dibuat oleh Daud sangat sederhana, itu berbicara tentang
mudah dipindahkan, itu berbicara tentang hati yang lemah lembut. Kita harus menjadi orang-orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan, spontanitas dalam penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Tidak ada persyaratan yang rumit seperti pada masa perjanjian yang lama. Dan yang terakhir, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Pondok Daud berbicara tentang revival. Kemah tanpa penutup di Bukit Sion, sehingga semua mata bisa memandang, sehingga kehadiran Allah bisa diakses oleh segala bangsa, apapun statusnya, apapun agamanya. Dia bisa memandang kepada kemuliaan Allah itu. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 2, ayat 2 dan 3. Akan tetapi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ketika Pondok Daud itu dipulihkan, itulah yang akan terjadi, revival. Dan kita rindu kebauan rohani terjadi kembali di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini. Oleh karena itu, mari semuanya, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Izinkan yang terutama Tuhan memulihkan hubunganmu, keimamatanmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang menyembah bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi 24 jam melalui keseluruhan hidupmu. Dan revival akan terjadi ketika Pondok Daud dipulihkan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur di tempatnya masing-masing. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan pandu untuk Bapak Ibu menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah ritual yang sangat luar biasa. Karena Allah sendiri yang mengajarkan itu kepada Rasul Paulus untuk dilakukan. Kenapa? Karena perjamuan kudus berbicara tentang keintiman, di mana kita boleh menikmati tubuh dan darahnya. Saudaraku, satu kali ketika ada seorang perempuan yang pendarahan, kemudian dia berusaha menjamah Yesus dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini saudaraku, mari angkat tubuh Yesus. Roti yang ada di tangan kananmu itulah tubuh Yesus. Sama seperti ketika perempuan pendarahan ini menjamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ketika engkau memegang roti yang ada di tangan kananmu, yaitu tubuh Yesus, mujizat sedang terjadi. Malam sebelum diserahkan, dia mengambil roti, mengucap berkat, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah, ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus yang terpecah itu. Mari kita nikmati tubuh yang terpecah itu menjadi kesehatan buat kita, membuat kita panjang umur, sehat dan awet muda. Mari kita nikmati bersama-sama. Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan di tangan kananmu berisi anggur yang adalah darah Yesus. Oleh darahnya, engkau dan saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh darahnya juga, kita mendapati perlindungan yang ajaib. Oleh karena itu, mari nikmati bersama-sama, mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk keintiman yang engkau sedang pulihkan bagi kami semuanya. Sehingga kami semuanya boleh menjadi penyembah-penyembah
yang menyembah Allah. Bukan hanya 1 waktu, 2 waktu, 1 jam, 2 jam, tapi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kami menyembah. Kami rindu Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, seperti firman Tuhan yang kami baru pelajari, kemuliaan hadirat Allah itu ditinggikan dalam hidup kami. Sehingga suku-suku, bangsa-bangsa melihat kemuliaan itu dan datang ke tempat kemuliaan itu. Pakai kami semuanya Tuhan, untuk menjadi penggerak-penggerak kebangun rohani dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa berkat. Silakan kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kami boleh mendengar firman yang menggairahkan dan memberi semangat, untuk kami boleh menjadi pondok Daud yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam kami sebagai pribadi maupun juga jemaat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama untuk beribadah. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus melindungi dan menjaga hidup mereka, keluarga mereka Tuhan. Hamba berdoa berkat-Mu melimpah atas kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga yang ingin menyerang mereka. Hamba berdoa berkati juga Tuhan untuk keuangan mereka. Mari Tuhan Kau jamah Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hidup yang berkelimpahan, yang daripada Allah sendiri, yang sesuai dengan janji-Mu Tuhan, di mana Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, buat kami menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, kita sudah beribadah di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Cep, tahu nggak, saat ini Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda yang dalam kemudaannya mereka dipakai luar biasa untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Oh ya Kak, keren banget tuh Kak. Karena itu kamu harus serius menyiapkan diri, supaya kamu boleh membawa api pergerakan ke berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Siap dong Kak, pastinya. Ya. Youth Discipleship Movement yang semula berfokus untuk mensupport pelayanan anak-anak muda di Sulawesi Utara. Di masa pandemi ini justru Tuhan membawa kami untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa di berbagai kota melalui acara yang kami namai ERO, Sharing and Growing. Dalam acara itu, anak-anak muda diajak ngobrol, mereka boleh curhat, dan ujung-ujungnya diberitakan Injil dong Kak ya. Nah, oleh karena itu, YDM memberikan kesempatan bagi semua yang rindu untuk terlibat dalam pergerakan anak-anak muda untuk bisa menjadi tim doa, lalu juga ada tim kreatif penjangkauan, terus ada juga Kak mentor dan fasilitator untuk memfollow up jiwa-jiwa yang supaya bisa dimuridkan. Iya, betul. Lalu ada tim multimedia dan media digital, dan yang terakhir menabur dalam bentuk dana. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi para PIC yang namanya tercantum sebagai berikut. Saya mengajak seluruh jemaat, orang-orang tua, anak-anak muda, untuk sama-sama kita menyambut kebangunan rohani yang Tuhan sedang kerjakan atas bangsa kita, khususnya untuk anak-anak muda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat.